saya kelas 101. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kerajaan Majapahit pada masa Hindu-Buddha. Pertama-tama yang akan saya bahas adalah letak geografis. Kerajaan Majapahit banyak dijumpai di daerah Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, letak kerajaan Majapahit pada masa itu adalah wilayah yang dianggap sangat strategis. Letak kerajaan Majapahit itu sendiri pada daerah lembah sungai, yang luas diantaranya Sungai Berantas dan Bengawan Solo, yang diikuti wilayahnya yang termasuk anak sungai dan sampai ke hulu. Kerajaan Majapahit tercatat sebagai kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara yang berdiri sekitar tahun 1293 Masehi hingga 1500 Masehi. Kerajaan yang berpusat di Jawa Timur ini juga dianggap sebagai salah satu negara terbesar dalam sejarah Indonesia karena wilayah hampir mencakup seluruh Nusantara. Pendiri kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya, menantu dari penguasa terakhir kerajaan Singasari. Kerajaan ini mencapai puncak kerajaan kejayaannya pada masa kekuasaan Hayam Wuruk yang berkuasa dari 1300 Masehi sampai 1389 Masehi. Menurut Kakawin, daerah kekuasaan Majapahit meliputi Nusantara. Menurut Kakawin Negarakertagama, daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik atau Singapura, dan sebagainya. Kabupaten Filipina itu kerajaan ini juga memiliki hubungan dengan Champa, Kamboja, Siam, Bima bagian selatan, Vietnam, dan Tiongkok. Selama 2 abad berdiri, kerajaan Majapahit dipenuhi dengan intrik politik dari dalam kerajaannya sendiri. Hal-hal ini berlangsung hingga keruntuhan Majapahit pada awal abad ke-16. Sejarah berdirinya kerajaan Majapahit diawali dengan runtuhnya kerajaan Singasari dan Kertanegara gugur akibat dari serangan Raja Kediri, membuat semua kerabat Kartanegara pergi, melarikan diri, termasuk pula Raden Wijaya yang merupakan keponakan Kartanegara. Raden Wijaya kemudian melarikan diri ke Madura dan meminta bantuan kepada Jayakatwang. Setelah itu, Raden Wijaya malah balik menyerang Jayakatwang dengan bantuan dari daerah wilayah. Pada saat itu, tentara Cina juga datang karena dikirim untuk menghukum Kertanegara. Raden Wijaya selanjutnya menyatakan kesetiaannya terhadap Cina dan meminta bantuan untuk menumpas Jayakatwang. Raden Wijaya berkedok bahwa Jayakatwang merupakan penerus Kartanegara, sehingga membuat Cina menerima permohonan tersebut. Setelah Jayakatwang menyerang dari pasukan Cina, Raden Wijaya mengambil alih dan menumpas ribuan tentara Cina. Dengan kekuatan yang telah dikumpulkannya, kemudian dimulailah sejarah kerajaan Majapahit yang didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293.
yang mana berikutnya Raden Wijaya mendapat gelar Kertarajasa. Kerajaan Majapahit ini sendiri dibangun di atas hutan derik, yaitu di sekitar sungai tepi, di sekitar tepi sungai Berantas tersebut, karena sungai Berantas merupakan akses keluar masuk wilayah utama kerajaan di Jawa Timur. Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman Kerajaan Majapahit. Gajah Mada terkenal dengan sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa, yang tercatat di dalam Paraton Kehidupan Sosial pada masa Majapahit, yaitu aman, damai, dan tentram. Dalam kitab Negara Kertagama disebut bahwa Hayam Wuruk melakukan perjalanan keliling ke daerah-daerah untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya. Berlindung terhadap rakyat sangat diperhatikan. Demikian juga peradilan dilaksanakan secara ketat. Siapa yang bersalah dihukum tanpa pandang bulu. Hasil budaya Majapahit dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, candi. Banyak candi peninggalan seperti Candi Penataran yang berada di Blitar, Candi Brahu, Candi Bentar yang berada di Waringin, Walayang, dan lain-lain. Zaman Majapahit, bidang sastra sangat berkembang. Kehidupan ekonomi kerajaan Majapahit sudah mengalami perkembangan yang cukup signifikan pada masa-masa sebelumnya. Gimana jumlah populasi penduduk yang bermata pencaharian di luar pertanian singkat? Ada dua faktor yang menyebabkan kehidupan ekonomi kerajaan Majapahit bisa dikatakan makmur. Pertama, terdapat daerah sangat cocok untuk kegiatan pertanian tanaman padi, yakni di lembah Sungai Berantas dan Bengawan Solo di rendah Jawa Timur. Faktor kedua adalah adanya pelabuhan di Pantura atau Pantai Utara Jaya yang memiliki peran penting dalam kemajuan ekonomi Majapahit. Menjadi bukti-bukti peninggalan kerajaan Majapahit. Yang pertama, Candi Tikus yang berasal dari Mojokerto, Candi Bajang Ratu dari Mojokerto, Candi Wiringin Lawang dari Mojokerto, Candi Brahu, Candi Paricandi, Panatara, Candi Jabung, dan masih banyak lagi candi lainnya. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau pembicaraan. Karena di sini saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.